Bapak mengatakan bahwa itu Yesus, di mana tertulis bahwa itu Yesus? Izin Bapak jangan bernarasi seperti Pak itu. Jack, tenang dulu, ini di pinggir ada Oke. Pak Pendeta, mungkin diserahkan dulu ke Pak Pendeta yang lebih punya kapasitas. Anda cukup menyimak Tidak baik-baik. masalah, supaya tidak nanti masalah, karena pengetahuannya. narasinya sudah menyimpang, jadi perlu diluruskan. Maksudnya gini, ini saya izin ya. yang dibuat oleh Dan Bapak ini pakar, izin Pak sedikit lagi, Pendeta, sedikit lagi. belum kelar, takutnya jadi gagal Sedikit paham. lagi. Belum kelar. Bentar. Jadi Dari supaya tidak tadi kan gagal bilang paham. cuma baca teks. Kenapa dia menarasi? Iya, ini saya baca, Pak. Ini saya baca ini. Sabar. Lanjut. Kasim Iya, ya, sabar. dalam Ini memang Injil kayak- Matius 19 ayat 3 sampai 12, Yesus dilaporkan, ini ada tulisan Yesus ya. Yesus dilaporkan merujuk pada perilaku Kasim. Ini yang disembunyikan oleh teman-teman saudara-saudara Kristen. Kenapa nih Matius ini, Injil Matius ini berbicara tentang Yesus, tentang dirinya yang tidak kawin. Di sini dalam Injil Matius 19 3 sampai 12, Yesus dilaporkan merujuk pada perilaku Kasim, yaitu untuk menggambarkan pendekatan yang diinginkan terhadap seksualitas. Makanya di sini teman-teman Kristen ini tidak disembunyikan ayat ini, apa tidak dibahas, karena ternyata setelah diskusi ini baru tahu dari si anggur asam Baal. Anggur asam Baal pinter lu, pantesan kamu 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem, kamu pintar ya. Begitu sementara. Lanjut. Ya, sabar Pak Pendeta, sabar Pak Pendeta. Ini kayaknya memang ada faktor kebencian nih. Kami tidak membenci, justru kami Ya, bukan mengasihi. anggur asam. Kami itu gini, ayat-ayat Alkitab yang kalian tafsirkan seenak perut kalian, itu kami juga, kalau kami membenci itu mungkin sudah Pak Pendetaku yang santun, yang sopan, yang baik hati, langsung saya ditanggapi sopan? biar enak. Iya, saya salut sama Pak Pendeta karena sopan gitu. Tapi ini data memang, kebetulan ini kebenaran ini ya memang data, pasti. cuman kan gini, itu kalau buat skripsi atau tesis itu nggak lulus karena cara membicarakan satu topik dengan data itu tidak Kan nyambung. tinggal dijelasin. Tidak kenapa nyambung. tidak kawin? Kenapa Ini kan tidak kawin? kalau saya Tinggal ngomong, jelasin, semua mau dibantah ngomong gitu loh. bagaimana? Kalau Bantah aja, jangan curhat. Kan itu bantah, jangan kebiasaannya curhat. kurang bagus. Makanya saya malas diskusi dengan kalian Ya karena kau tidur lah kalau kau malas, kau nggak bisa bantah kan? setiap kali Kesempatan kita dulu, mau nggak apa-apa, kasih sampaikan, kesempatan dulu, nggak apa-apa. di-mute-kan. Silakan. Lanjut Pak Pendeta, nggak usah framing kemana-mana, lanjut saja, lanjut. Iya, makanya saya mau jelaskan bahwa gini. Tadi itu kan yang mengenai Kasim itu sebenarnya bukan merujuk pada Yesus. Tapi Yesus di sini sedang menjelaskan tentang perceraian, bukan perkawinan. Jadi itu makanya saya bilang berapa tahun di Vatikan, berapa tahun di ini tuh ngawur juga, nggak pergi belajar, hanya jalan-jalan. Ya, jadi pertama di sini jelas ya, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ya, kalau bicara Kasim itu kan kita harus lihat makna konteks dari teks tersebut. Makanya memang ada yang begitu, bukan karena dibuat orang, gitu. Kemudian dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, jadi berarti di situ ada berapa ciri-ciri Pak Pendeta? Di 1912 itu ada berapa ciri-ciri atau berapa kriteria keterangan di situ? Di 1912 itu. Ada 3. Nah, ada 3. Jadi di situ ada 3 kriteria. Yang pertama itu memang sejak bawaan lahir. Yang kedua itu membuat diri, artinya kemauan sendiri. Dan ada orang yang membuat diri demikian kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi ada yang dibuat orang, ada yang membuat dirinya.
Nah, sedangkan ada juga yang memang dari rahimnya begitu. Begitu. Ciran itu sebenarnya kalimatnya itu harus dipahami dengan baik ya, bahwa itu Yesus sedang membicarakan mengenai perihal Kasim. Nah, itu. Jadi Izin sebentar Pak Pendeta, mohon saya potong Iwan Pila tep-tep saudara. Aduh, banyak tentara Romawi di bawah, saya terpental tep-tep saudaraku yang kencang. Lanjut Pak Pendeta, lanjut. ya jadi itu dia tidak merujuk kepada Yesus itu. Ini bicara tentang narasi perceraian dan situ ada murid-muridnya. Kalau merujuk pada Yesus kan ada pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh murid-murid. Sedikit Pak Pendeta ya, yang dikatakan Bang Baal itu maksudnya begini loh Pak Pendeta. Di dalam 1912 ini ada 3 ciri-ciri yang disebutkan dan yang Bapak katakan tadi, 3 ciri-ciri ya kan. Nah, pada saat menyebutkan 3 ciri-ciri, 3 kriteria ini, kita membahas setelah itu kan Yesus. Nah, Yesus itu masuk kriteria mana? Pada saat tadi ditanya orang Kristen gitu. Yesus masuk. Itu akhirnya ada pembahasan data yang dibawa Bang Baal, itu loh maksudnya. Jadi kalau Anda membantah itu bawa data pembanding gitu. Data pembanding dari apa yang dikatakan tentang Kasim yang dikatakan Bang Baal. Silahkan jelaskan narasi yang ada di dalam Bible Anda yang dibawa oleh Bang Baal tadi sebagai data pembanding bahwasanya dikatakan Bang Baal di dalam data Bang Baal itu salah. Begitu Pak Pendeta. Ya, data pembandingnya dari ayat ini tidak berbicara tentang Yesus. Satu. Yang kedua, Yesus masuk kategori mana? Dia tidak masuk kategori tiga-tiganya ini. Nah, mengapa? Terus kenapa dia tidak menikah? Ya, makanya kan belum Ada selesai. menolak. Mengapa? Jangan terlalu panjang narasinya, Pak. Kita Bapak tadi boleh kita panjang. penting-penting Saya aja. nggak boleh panjang. Bagaimana Nah, sih? tinggal Nah, Anda kacau jelaskan ini. kenapa Makanya saya bilang diskusinya nggak sehat. Coba diam dulu. Kenapa Diam dulu, Yesus tidak saya menikah? tanggapi dulu. Poinnya Begini, aja, coba Pak. tertib. Kenapa? Aduh, kenapa Coba, sih kalau saya ngomong nih kok tertibkan kepanasan? dulu yang Oh, ini ngomong-ngomong, kecacingan tertibkan kah? supaya saya selesaikan. Kecacingan kah? Kenapa coba. Yesus tidak menikah? Apakah dia masuk salah satu kriteria itu? Silakan, Pak. Kan to the point aja Bapak. Masuk apa enggak? Kalau enggak masuk, kenapa dia tidak menikah? Alasan apa? Silakan. Makanya Ibu diam dulu, kasih saya waktu. Begitu. Jadi Lanjut Yesus Pak tidak- Pendeta. Kalau Oke. gini Pak, lanjut. Jadi memang kalau Muslim itu kalau berbicara tanpa data agak gatel gitu kan mendengarnya. Jadi kalau bisa, kalau ingin membantah pakai data atau bisa ditampilkan Bapak Pendeta kan sudah bisa open cam. Tapi izinkan Iya, makanya saya mau semuanya kasih izinkan tahu. Pendeta untuk Sebelumnya menjelaskan. Silakan Pendeta. Silakan. Coba tenang berpikir dulu seperti kami menyerap dengan baik. Nanti akan ditampilkan datanya. Lanjut Bapak Harus Pendeta. penjelasan. Lanjut. Jadi Yesus itu tidak masuk dalam 3 kategori ini. Nah, mengapa? Karena di kitab Ibrani pasal 10 ayat 5 ya. Jadi Ibrani pasal 10 ayat 5. Saya bisa open cam ya. Coba saya open cam dulu. Ini masih pagi ya di sini. Sebentar. Ya. Nah. Ibrani 10 ayat Di mana 5. nih? Nggak kelihatan ya, susah ya. Ya, oke lah, Oke, saya lanjut baca. saja Pak Pendeta, silakan dibacakan Pak Pendeta, Nah, saya silakan. bacakan aja ya. Bentar. Ya, Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, jadi tubuh Yesus itu berbeda dengan tubuh manusia pada umumnya.
Nah, itu. Jadi tubuh Yesus itu tubuh yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Nggak nyambung ya. Kalau kita lihat, kalau Bapak bawa Ibrani 10, berarti Yesus ini persembahan, Pak. Di sini ke perikopnya persembahan yang sempurna masalahnya. Masa Yesus dipersembahkan? Memang Yesus adalah korban ya, Immanuel yang datang, Allah yang menjadi manusia untuk menggenapi janji penyelamatan yang sudah disampaikan kepada manusia pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Nah, jadi tubuh Yesus itu berbeda dengan tubuh manusia secara menyeluruh. Kalau manusia ini kan terbentuk dari, minta maaf ya, ini kita dewasa semua, dari mani laki-laki dan sel telur, lalu dibentuk. Nah, sehingga libido manusia itu, ya libido untuk beranak cucu itu selalu itu sesuatu hal yang natural. Terus yang dipotongnya itu Pak, Nah, dikira apa yang disunat itu dipotong? apanya? Apanya yang dipotong? Beda ya, beda itunya. Kan dia disunat tuh. Ya, dia disunat, makanya dia memiliki tubuh manusia secara fisiologi. Yesus itu bertumbuh normal alamiah manusia, tetapi tubuh yang dia miliki itu tidak sama dengan tubuh manusia pada umumnya. Nah, karena dia adalah Immanuel, begitu. Dia adalah Immanuel. Oke, kita Itu bisa tangkap pendeta, kita boleh lanjut ya. Ketika teks Matius pasal 19 itu dibicarakan di hadapan murid-murid tidak mempertanyakan mengenai posisi Yesus seperti hari ini saudara-saudara muslim yang berupaya untuk mempertanyakan itu. Ya, karena murid-murid itu hidup bersama Yesus, menyaksikan kehidupan Yesus, dan mereka tahu kalau Yesus punya kelemahan daging atau Yesus melakukan dosa, pasti mereka adalah orang pertama yang akan meninggalkan Yesus dan tidak mau mati untuk Yesus. Oke, izin Pak Pendeta, izin ya. mohon maaf saya potong karena begini biar clear dan biar dapat poinnya. Mungkin Pak Baal mau menampilkan data sebelum Pak Baal ini kalau udah jam 7 ini ditelepon sama Pak Prabowo, sibuk beliau. Lanjut Pak Baal. Coba Aman. dikirimkan. Sekarang aman, diliburkan 10 hari. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini saudara-saudaraku, Islam kan tidak dalam rangka menjelaskan, menafsirkan, tetapi ini pengakuan Yesus sendiri yang disampaikan oleh saudara saya, dilengkapi tadi oleh Mu'alaf Center, bahwa ada 3 kriteria yang disampaikan oleh Yesus yang orang yang tidak kawin. Pertama, dia tidak kawin karena dari rahim ibunya memang demikian. Kedua adalah yang dikebiri oleh orang lain. Ketiga adalah yang melakukan kebiri oleh dirinya sendiri. Ini perkataan Yesus loh. Ini perkataan Yesus. Lah, kalau kita lihat terjemahan itu kan saya harus cek. Nih apa sih sebenarnya dalam original text? Kan begitu. Ternyata dalam original text yang tidak kawin ini Kasim namanya. Ini originalnya Kasim. Atau ini nih. Kasim Nokov, ini bahasa ini ya, bahasa Yunani nih, Yonokhas namanya. Nah, di sini dijelaskan definisinya adalah orang Kasim nih. Makanya tadi bilang ada sida-sida ya. Nah, ini jelas sama dengan yang tadi saya bilang di sini. Saya bilang ada sida-sida. Nah, sida-sida Kasim ini adalah orang Kasim atau sida-sida. Lo cocok berarti. Secara akademis dari literasi orang lain di luar Alkitab, di luar Bible ada sida-sida, betul. Nah di dalam Bible juga disebutkan di sini sida-sida. Sorry, mana tadi ya? Ini sida-sida ya. Tapi saya udah ini sebentar supaya lebih paham ya. Saya memang harus kasih paham karena saya mau memberi edukasi mencerdaskan anak bangsa di sini. Nah di sini orang Kasim sida-sida nih dari Alkitab sabda loh. Matius 19 ayat 12. Sida-sida. Kasim atau sida-sida. Penjelasannya apa di bawah? Orang yang dikebiri. Tapi Anda bilang tadi orang yang tidak mampu. Ya impoten. Saya tadi kan saya bilang harus sabar dulu. Mau pilih yang impoten atau yang dikebiri.
Karena kalau impoten itu berarti punya kelainan, biasanya ya dari rahim lah bisa impoten, atau karena kecelakaan gitu kan, itu wajar lah ya impoten. Tapi saya lebih cenderung Yesus ini memang dikebiri. Karena apa? Saya lebih cenderung pendekatannya dikebiri, dipotong testis dengan penisnya, karena ini adalah kebiasaan orang Yahudi. Di sini Yudaism ini dikatakan. Jadi di sini ada anatomi tubuh yang dipotong. Anatomi itu apa? Adalah ilmu yang mempelajari struktur internal dan eksternal organisme hidup, termasuk bentuk, ukuran, tekstur, dan letak organ tubuh. Nah di sini dipotong, ini penis nih, anggaplah penis Izin. Yesus nih ya. Pak Pendeta izin, Pak Pendeta, Pak Silakan. Bal, ada yang bertanya di bawah, apa itu kebiri? Kebiri itu dipotong alat reproduksinya. Ya, jadi nggak bisa lagi dia reproduksi, nggak bisa lagi dia menembak, ya, nggak bisa lagi dia menghasilkan sperma. Dipotong alat reproduksinya itu Kasim. Lanjut. Lanjut. Makanya saya minta tadi alasan Yesus sehingga dia tidak kawin, ya, nggak menikah, kira-kira apa? Kalau nggak masuk tadi 3 kriteria ini, kira-kira apa yang membuat? Iya, kalau tadi gini Bunda, kalau tadi antara impoten atau dikebiri, atau bukan, sebenarnya bukan kebiri ya, masuknya ke apa ya, emaskulasi, artinya dipotong kedua-duanya. Di sini kan dipotong dua-duanya nih. Di sini ada both ya, kedua-duanya, contraction and emasculation. Emasculation ini istilah dipotong dua-duanya, baik penis maupun jakar dipotong. Nah, jadi gini, nggak ada jakarnya nih. Kalau impoten berarti memang tidak sehat, tidak normal ya. Sebenarnya Yesus kan normal, cuman dipotong. Nah, kalau kebiri itu mengangkat buah jakarnya saja. Tapi kalau Yesus ini termasuk emasculation, karena di Yahudi ini, Yudaism ya, dipotong dua-duanya. Makanya Yesus tidak kawin. Kalau Ustadz Nandar mengatakan Yesus kawin, ya silahkan. Berarti Yesus kawin ya harus diterima. Kalau Yesus Kristen tidak menolak, Yesus tidak kawin, ya berarti Yesus dikebiri, dipotong nih penisnya. Karena ini adat Yahudi juga dua-duanya. Kawin adalah adat Yahudi, dipotong juga adat Yahudi. Yesus orang Yahudi, makanya terbukti Yesus tidak kawin, kan gitu klaimnya orang Kristen. Seperti itu Bang, luar biasa gitu ya. Nah kalau kita bicara sini, kita lanjut ya. Nah Kasim ini, tadi kan sudah dikatakan Kasim ini adalah orang yang dikebiri. Ulang-ulang aja sebenarnya. Nah ini sida-sida ya, ada sida-sida ya. Nah sida-sida ada, jadi sida-sida itu memang di Alkitab loh ini, sida-sida ini. Ya, Sida-sida Bapak ingin bilang bahwa Yesus itu dikebiri, tapi kan Bapak tidak punya data yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu dikebiri, hanya sekedar asumsi. Itu kan asumsi. Ya. Oke, Anda baik. juga tidak punya data untuk menolak. Data yang Anda untuk menolak kan sudah saya sampaikan bahwa tubuh yang dimiliki oleh Yesus itu berbeda dengan tubuh fisiologi. Oke, sedikit. Tentunya di sini ini kan ini pernyataan Yesus. Yesus dia bilang tidak kawin. Yang tidak kawin ini kriterianya tadi itu dikebiri, dipotong. Nah, yes, kita sosok Yesus dikawin, Yesus kawin tidak? Oh, kalian bilang tidak. Nah, di sini menurut pakar ini ya, dalam Injil Matius 19:32 Yesus dilaporkan merujuk pada perilaku Kasim. Encus ini loh. Ya sekarang kan Itu yang kalian sembunyikan. data yang Bapak Yesus pakai kawin ini- tidak? Saya tanya, Yesus kawin tidak? Data yang Bapak pakai Enggak, begini. saya tanya Yesus kawin tidak? Sebentar. Ya ini ditanya pelangak pelongo. Ada mudah aja loh. Yesus kawin tidak? Yesus tidak kawin. Nah berarti Yesus Kasim. Ya, Bapak